بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan al-wudu, ya. Bagaimana kita melakukan wudu sesuai dengan sunnah atau yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk dalam bahasan ini, ada satu ayat yang menjadi landasan mengapa kita harus melaksanakan wudu, ya. Yaitu surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, ya. Setiap ayat yang di sana kita temukan ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, ini berarti panggilan yang di dalamnya ada kemungkinan dua pesan. Satu adalah amrun atau al-amru, perintah. Yang kedua adalah nahyun atau an-nahyu, larangan. Yang ada di dalam ayat ini adalah perintah. Perintah apa? Perintah untuk melaksanakan wudu. Dan wudu ini dilakukan sebelum proses ibadah salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa panggilan ya ayyuhalladzina amanu ini adalah panggilan penuh kasih sayang. Panggilan penuh kasih sayang yang ditujukan hanya khusus kepada orang-orang yang tumbuh di dalam hatinya iman, hidup di dalam hatinya iman.
orang-orang yang di dalam hatinya iman, pasti ketika mereka mendengar sesuatu panggilan, maka dia akan menyambutnya dengan baik, ya. Dan akan memperhatikannya dengan perhatian yang serius, ya. Maka ini berarti bahwa ketika kita sudah mengetahui bahwa pesan utama di dalam ayat ini adalah wudu, maka mestinya perhatian terhadap wudu ini juga serius, ya. Harus dilakukan dengan sebaik mungkin, sesempurna mungkin, ya. Dan ini akan berakibat kepada apa kalau tidak dilakukan dengan sebaik mungkin, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan berakibat pada sah tidaknya sholat seseorang, ya. Ini prosesi awal, ya. Prosesi awal sebelum seorang melaksanakan sholat. Yang ketiga, bahwa panggilan ini yang redaksinya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, ya. Ini panggilan yang kesannya di dalamnya untuk mendekatkan antara subjek yang memanggil dengan objek yang dipanggil, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan ketika orang-orang beriman hadir di hadapan Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mempersiapkan diri dengan persiapan yang sebaik mungkin. Di antaranya adalah dalam keadaan suci dan bersih, ya. Thaharah, ya. Bahkan thaharah ini nanti kaitannya dua sisi. Thaharah badaniyah, badan kita, ya. Ya. Juga thaharah yang terkait dengan nafsiyah, bersih akidah kita, keyakinan kita, fokus bahwa yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait thaharah badaniyah, nanti ada kaitannya juga bersih suci badan, bersih suci pakaian, bersih suci tempat yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Suci badan, suci pakaian, suci tempat, kemarin sudah kita bahas, ya. Nah, sekarang saatnya adalah kita membahas prosesi berikutnya. Ini unik sekali dalam Islam. Belum melaksanakan ibadah, runtutannya sudah dipandu dengan sedemikian detail, ya. Jadi tidak hanya sekedar datang ke tempat ibadah sudah melakukan ibadah. Bahkan semuanya diatur, ya, diatur detail sekali. Ketika melangkah menuju tempat ibadah juga diatur. Nah, di depan pintu tempat ibadah juga diatur. Mau masuk juga diatur. Sebelum duduk, ya, diatur juga. Ketika duduk diatur. Ketika mendengarkan azan diatur juga. Ya, begitu mau berdiri sebelum takbir sudah diatur juga, ada aturannya. Detail semuanya, sangat detail. Ya. Kalau kita perhatikan di agama yang lain kan tidak begitu. Ya. Tidak ada aturannya, mungkin hanya refleksi saja, ya. Ya. Jadi refleks. Rata-rata orang begini ya ikut begini. Tapi secara tertulis, ya, jelas, detail, ada runtutannya, itu tidak kita dapatkan di agama yang lain. Nah, di dalam Islam ini luar biasa, semuanya diatur, ya. Maka Islam ini adalah dinun nizam, agama keteraturan, ya, keteraturan, ya. Wudu pun ini prosesnya secara teoritis itu cukup panjang, ya, cukup panjang. Nah, kemarin hal-hal yang terkait yang akan dipakai untuk bersuci pun dibahas, ya, dibahas, ya. Nah, kita akan langsung praktek, ya, pada teori terkait dengan wudu, al-wudu, ya. Apa yang dimaksud dengan wudu itu? Ya, didefinisikan di dalam kitab fikih sunnah ini adalah wudu itu adalah thaharah ma'iyah tata'allaqu bil wajhi wal yadaini war ra'si war rijlaini. Wudu ini adalah proses bersuci
yang menggunakan air, ya, yang menggunakan air. Karena nanti ada bersuci tidak menggunakan air. Ya, yang menggunakan air yang nanti akan digunakan terkait dengan bagian anggota tubuh kita. Yang paling penting adalah al-wajh. Ya. Idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Muka. Nah, yang disebut dengan muka itu mana, ya kan? Al-wajhu. Kemudian wal yadain. Dua tangan. Dua tangan ini sampai mana yang disebut dengan tangan yang mestinya kita aliri air untuk wudu. Warra's. Ra's. Ra's itu apa? Kepala. Ingat, kepala. Kepala, bukan rambut. Kepala. Ya. Ini harus fokus ya. Kepala bukan rambut. Nah. Karena ada orang punya kepala nggak punya rambut, ya nggak? Tapi ada nggak orang punya rambut nggak punya kepala? Nggak ada. Jadi ar-ra's, fokusnya di situ. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum ra's. Kemudian warrijlaini, dua kaki. Dua kaki, nggak boleh satu. Tadi dua tangan nggak boleh satu, kedua-duanya. Nah, ini singkat. Jadi inilah yang disebut dengan wudu. Jika seseorang sudah melakukan proses bersuci dengan menggunakan air dan mengaliri air ke wajahnya, kedua tangannya, kepada kepalanya, dan juga kedua kakinya, maka inilah yang disebut dengan wudu. Maka jangan sampai ada yang ketinggalan, hanya satu tangan atau setengah tangan, ya, hanya setengah kaki, atau bahkan hanya jempolnya saja atau jari-jarinya saja. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Kemudian seperti tadi kita sampaikan bahwa dalilnya jelas kita dapatkan dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Maidah tadi sudah ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum ya, wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulikum wa arjulakum, ada yang baca wa arjulikum, ada wa arjulakum ilal ka'baini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati, wahai orang-orang beriman, jika kalian hendak melakukan ibadah sholat, baik fardu atau sunnah, sedangkan kalian dalam keadaan ghairu thaharah, dalam keadaan tidak suci, maka faghsilu, mulai proses wudu ya. Tapi kalau kalian sudah dalam keadaan suci, langsung saja sholat. Nah, langsung saja sholat. Maksudnya begitu ayat ini ya. Jika kalian dalam keadaan tidak suci, maka lakukanlah wudu. Tapi kalau kalian sudah atau masih dalam keadaan suci, maka bisa langsung melaksanakan ibadah sholat. Baik sholat sunnah atau sholat wajib. Kedua-duanya harus wudu. Ya. Kedua-duanya harus wudu. Ya. Nah, jadi harus dipastikan bahwa seorang itu wudu. Bahkan di sini dikasih tafsirkan dalam banyak kitab-kitab tafsir bahwa jika kalian hendak melakukan sholat, apakah sholat yang kalian lakukan sudah melewati setengah sholat atau sepertiga atau berapapun, harus dipastikan tetap dalam keadaan wudu. Kan bisa jadi orang sholat Allahu Akbar, ruku, i'tidal, sujud, nah bangkit lagi, yang kedua ternyata batal, kayak gitu. Sekalipun tadi sudah wudu. Nah, jadi sekalipun sudah lewat setengah, kalau batal tetap wudu lagi.
Tidak bisa. Oh, saya udah setengah tadi. Nanti lanjutin lagi. Ya. Tinggal genepin, nggak bisa. Ya. Tidak bisa. Ya. Tetap harus diulang lagi dari awal ya semuanya. Gitu. Jadi ini maksudnya di situ ya. Baik di tengah, di awal, atau bahkan hendak akhir kemudian batal, ya tetap harus wudu. Ya, harus wudu. Karena syarat sah sholat adalah wudu. Nah, inilah maksud di antara maksud dari kandungan surat Al-Maidah ayat 6 ini. Idza qumtum ilas sholati faghsilu dan seterusnya. Nah, ya. Kemudian dalil yang lain juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat kalian kalau dia dalam keadaan hadas, ya, baik hadas kecil atau hadas besar, sampai dia berwudu, ya, sampai dia berwudu. Jadi sudah pasti wudu ini menjadi syarat sah sholat. Ya, kewajiban setiap orang yang akan melaksanakan sholat. Kalau dia melaksanakan sholat dalam keadaan tidak berwudu, ya, maka sholatnya la yaqbalullahu, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan ada pembahasan sendiri ya. Bagaimana memastikan seorang itu sudah sudah batal atau tidak, misalkan apakah dia sudah buang angin atau belum. Ya, itu sepertinya sudah pernah dibahas ya. Cara memastikannya diantaranya dua ya. Nah, yang pertama adalah hatta yasma'a sautan. Yang kedua, au yajida rihan. Apa yang dimaksud? Cara memastikan atau mendeteksi apakah kita dalam keadaan batal atau tidak, khususnya terkait buang angin itu ya, adalah satu, hatta yasma'a sautan, kita mendengar suaranya enggak ya. Nah, baik suaranya ledakannya besar atau kecil ya, nah, kita dengar enggak gitu. Nah, karena dua kemungkinan ini. Yang kedua, au yajida rihan, atau kita bisa mencium baunya ya kan. Karena dua kemungkinan, ada yang bau, ada yang tidak ya. Kalau tidak ya bersuara gitu. Maka jadi ini cara mendeteksinya ya gitu. Ala kulli hal tadi, kembali ke tadi bahwa wudu menjadi syarat wajib sebelum dilaksanakannya sholat. Orang yang sholat tanpa wudu, sholatnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang ketiga adalah al-ijma'. Ijma' seluruh ulama Islam terkait dengan disyariatkannya wudu mulai dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kapanpun ya. Semuanya ulama berijma' sepakat. Sepakat itu bukan hanya sekedar sepakat-sepakat saja, tidak, tapi berlandaskan dalil-dalil syar'i semuanya ya. Jelas semuanya ya, baik dari ayat-ayat Al-Qur'an atau dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, apa keutamaan wudu ya, fadilahnya. Fadilah wudu itu apa ya? Sehingga begitu kita akan melaksanakan prosesi wudu itu bukan sekedar bersentuhan dengan air ya, atau mendinginkan badan dengan air ya, pas panas-panas ingin wah ini kayaknya wudu seger gitu, bukan ya. Nah, sehingga kita akan benar-benar merasakan prosesi wudu ini bukan prosesi sederhana, tapi wudu ini prosesi yang kita lakukan sebagai kewajiban kita seorang hamba kepada Allah sebelum sholat, termasuk juga nanti akan menjadi bukti kita di hari kiamat ya. Jadi perhatikan, hampir semua ibadah, bahkan semua ibadah yang kita lakukan secara fisik di dunia, menggerakkan tangan, menggerakkan kepala, menggerakkan kaki dan semuanya, itu semuanya yang dicatat itu 4 hal ya, 4 hal ya. Jadi Allah itu maha adil dan maha bijak
Ya. Satu adalah niatnya, ya. Yang kedua amalnya atau prosesnya juga. Yang kedua prosesnya dulu, ya, prosesnya. Ya. Kemudian yang ketiga amalnya, eksekusinya, ya, eksekusinya. Bahkan 5 ya. Yang keempat itu adalah pengaruhnya, ya, pengaruhnya. Ya. Dan yang kelima jejak-jejaknya, bekas-bekasnya. Kan luar biasa. Jadi sebetulnya 5 kali lipat setiap kali kita melakukan amal ibadah. Ya. Niat itu bagaimana, ya, prosesnya itu bagaimana. Kemudian pelaksanaan, ketika melaksanakan itu dilaksanakan secara sempurna atau tidak, ya. Kemudian pengaruhnya itu luas enggak, dalam enggak, kuat enggak kepada kita atau kepada orang lain, ya kan? Coba sholat saja sendiri itu Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Berarti Allah berbicara tentang efek, tentang pengaruh. Nah, bagaimana pengaruh itu bisa muncul, bisa timbul? Bisa muncul pengaruh itu kalau seorang yang melakukan amal perbuatan tadi benar-benar menghayati, ya, mendalami, bukan sekedar formalitas. Proses dari awal itu sudah benar-benar dia hayati. Ini bukan sekedar saya menyentuh air, buka keran, ya. Bahkan buka keran pun atau mengalirkan air ada adabnya, ya. Bukan hanya mengalirkan ke anggota badan tadi, tidak. Tapi ini proses yang benar-benar sangat sakral dan nanti akan membawa pengaruh. Kesempurnaan di awal akan membawa pada kesempurnaan di akhir. Nah, man kanat lahu bidayatun shafiyah kanat lahu nihayatun musyriqah. Nah, gitu. Siapa yang bagus sejak awal melakukan proses tersebut, maka di akhirnya, di ujungnya dia akan mendapatkan semuanya akan bersinar, bercahaya dengan terang. Nah, disitulah. Kalau yang biasa-biasa saja, ya biasa-biasa saja hasilnya nanti. Nah, disitu. Jadi luar biasa. Semua amal ibadah kita pasti semuanya diawali dengan niat, ya. Prosesnya harus bagus, ya. Dilaksanakan dengan maksimal, ya. Sampai akhirnya, ya, belakangnya itu kan efeknya, pengaruhnya, ya kan. Jejaknya pun ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Sungguhnya kami menghidupkan yang mati, nanti setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan menulis semua amal perbuatan mereka, ma qaddamu plus wa atharahum. Plus apa? Wa atharahum. Asar itu apa? Jejak, bekas. Kita itu berangkat ke masjid, ya, berangkat ke masjid. Dalam hadis sudah diberikan, digambarkan keutamaannya. Langkah pertama adalah mengangkat derajat, langkah kedua adalah menghapus kesalahan, ya, menghapus kesalahan. Jadi setiap langkah, wah, nggak bisa ngitung kita berapa langkah, ya, apalagi kalau jauh, ya, nggak bisa gitu. Tapi Allah maha adil, maha bijak. Bukan hanya langkahnya itu yang diberikan keutamaan, tapi wa asarahum. Kalau kita melangkah kan belakangnya ada jejaknya, ya. Itu ditulis juga. Ditulis berapa jejak-jejak di belakang itu. Apalagi kalau anak kita melihat, tetangga kita melihat, si fulan, si fulana pergi ke masjid, ya. Masya Allah, rajin sekali. Kalau gitu saya ikut. Ah, coba dia ikut. Nah, kita dapat pahala lagi. Luar biasa, ya. Itu efek yang jauh, ya. Karena dilihat orang, kemudian diteladani apa yang dilakukan. Jadi ketika kita melakukan amal perbuatan, tidak hanya sekedar objek amal perbuatan itu saja, tapi semua yang terkait. Ya, maka kesempurnaan di awal akan mempengaruhi kesempurnaan di akhir. Termasuk wudhu ini, keutamaannya luar biasa. Ketika kita melaksanakan wudhu, jangan hanya sekedar mencipratkan air, mengalirkan air ke anggota tubuh kita. Di dalam hadis disebutkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza tawadda al-'abdu famadmada
kharajatil khataya min fihi. Jika seorang hamba kemudian dia wudu, kemudian dia madmad. Madmad itu berkumur, ya. Maka nanti diantaranya adalah dianjurkan terlebih dahulu setelah mencuci tangan, ya, cuci tangan, nah, kemudian berkumur, ya, berkumur. Kharajatil khataya min fihi, maka saat itu kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh lidahnya, mulutnya itu akan keluar, ya, akan keluar. Fa idza stansyara kharajat al khataya min anfihi. Kemudian kalau dia istinsyar, di berkumur, kemudian lanjutkan istinsyar, ambil air sedikit di sini, ditaruh di hidung, disedot, nah, kemudian dikeluarkan. Nah, kalau dia melakukan itu maka kharajatil khataya min anfihi, maka akan keluar kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dia lakukan dari hidungnya, ya. Kalau tadi dari mulutnya berarti mengucapkan sesuatu yang kotor, yang jorok, yang jelek, yang buruk, ya, yang ada fitnahnya, ada menggunjing, meremehkan, merendahkan, pokoknya yang jelek-jelek lah, buruk, ya. Hidungnya juga demikian, mencium sesuatu yang semestinya tidak boleh dicium, ya. Kemudian fa idza ghassala wajhahu kharajatil khataya min wajhihi hatta takhruja min tahti asfari ainaihi. Kalau dia membasuh mukanya maka akan keluar kesalahan-kesalahan dari mukanya sampai tahti asfari ainaihi, sampai di kelopak-kelopak matanya itu semuanya akan keluar dari kesalahan-kesalahan dilakukan oleh seorang melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat secara syar'i. Fa idza ghassala yadayhi kharajatil khataya min yadayhi. Kalau dia membasuh, ya, kedua tangannya, mencuci kedua tangannya, maka akan keluar juga kesalahan-kesalahan, dosa-dosa dari kedua tangannya hatta takhruja min tahti adhafiri yadayhi. Bahkan sampai di sela-sela kuku, ya, di sela-sela kukunya. Maka akan semuanya akan keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh tadi. Maka ini harus kita pastikan, ya, pastikan bahwa air itu memang harus meresap ke dalam pori-pori kulit kita masing-masing. Jangan sampai ada yang menghalangi sampainya air ke dalam pori-pori kulit kita masing-masing. Terutama ini juga yang sering terjadi pada para wanita, ya, ibu-ibu, ya. Kadang karena sudah kadung make upan, ya, datang waktu sholat belum wudu. Waduh, gimana nih? Nah, sayang make upnya. Akhirnya bahkan ataupun sudah make upan, sudah selesai acara, nah, tapi make upnya pakai make up yang tidak bisa ditembus oleh air. Nah, itu kan bahaya juga. Nah, itu bahaya. Kalau wudu, dia melakukan wudu sekalipun airnya dialirkan, tapi tidak masuk ke dalam pori-pori. Ya, alirkan ke wajah, ke tangan, ya, jari-jari. Ya, akhirnya apa? Akhirnya tetap tidak dianggap bahwa dia sudah membasuh atau mencuci anggota tersebut, ya. Kemudian fa idza masaha bi ra'si kharajatil khataya min ra'si hatta takhruja min udhunaihi. Kalau kita membasuh, ya, kepala kita juga demikian. Akan keluar dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh apa yang ada di dalam otak kita, ya. Fa idza ghassala rijlaihi kharajatil khataya min rijlaihi hatta takhruja min tahti adhafiri rijlaihi, ya. Kalau kaki kita yang kita cuci, kita basuh, ya, maka semua juga akan keluar kesalahan dari kaki kita, ya. Summa kana masyuhu ilal masjidi wa salatuhu nafilah. Begitu juga semua jalan, ya, langkah kakinya yang dia lakukan menuju ke masjid, ya. Ini kan luar biasa. Semuanya tidak ada yang terlewatkan, semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya mendapatkan keutamaan. Kemudian hadis yang lain,
An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal khaslatas salihah takunu fir rajuli yasluhullahu biha amalahu kullahu. Sesungguhnya perilaku yang baik ya, ada pada diri seseorang antara dia dengan Allah. Nah, ketika dia melakukan amalnya dilakukan dengan sesempurna mungkin, maka akhirnya Allah akan memperbaiki dirinya. Wa tuhurur rajuli li salati yukaffirullah bi tuhurihi dzunubahu wa tabqa salatahu lahu nafilah. Dan bersucinya seseorang untuk salatnya, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Hadis yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Maukah kalian saya tunjukkan sebuah amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kesalahan dan akan mengangkat derajat kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, ya kami mau wahai Rasulullah. Qala isbaghul wudu 'alal makarih. Perhatikan di sini Rasulullah memberikan pesan pada kita, isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Artinya memastikan bahwa wudu kita benar dan sempurna, tidak ada yang terlewat ya. Kemudian wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Orang yang menyempurnakan wudu, memperbanyak langkah menuju masjid, maka Allah akan angkat derajatnya. Allah akan bersihkan kesalahannya. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah, banyak sekali terkait dengan keutamaan wudu ya. Saya bacakan yang terakhir ya, yang terakhir. Bahwa suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah. Rasulullah mendatangi sebuah kuburan. Faqala, kemudian beliau mengucapkan salam, assalamualaikum dara qaumum mu'minin wa inna insyaallahu bikum an qaribin lahiqun. Di salam yang diucapkan ketika kita melewati kuburan ya. Wadattu law anna qad ra'ayna ikhwanana. Tapi setelah itu, setelah salam Rasulullah berbisik ya. Dan didengarkan bisikan itu oleh sahabat-sahabat beliau. Wadattu law anna qad ra'ayna ikhwanana. Andai saja saya, kata Rasulullah, berkesempatan untuk bertemu dengan ikhwanku. Nah, ikhwan ya, dengan saudara-saudaranya. Nah, qalu, para sahabat kaget. Para sahabat kemudian bertanya, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, bukankah kita semuanya ini ikhwanmu? Ya, bukankah kita yang senantiasa bersamamu ini disebut dengan ikhwan? Maka Rasulullah menjawab, antum ashabi. Ya. Kalian itu bukan ikhwan, tapi kalian sahabat-sahabatku. Jadi beda antara sahabat dengan ikhwan. Sahabat itu seorang yang senantiasa membersamai, ya, kemanapun pergi bersama, nempel terus. Nah, kalau bahasa gaulnya kan sohib ya. Sohib itu kan yang nempel terus, nggak mau pisah ya. Ya, mana makan di mana ikut ya. Ya, sohib ya. Kenapa? Karena bersama terus. Ya. Tapi kalau ikhwan itu tidak mesti bersama, bahkan jauh tempatnya, bahkan tidak pernah bertemu. Tapi sehati, ya, satu hati, satu perasaan. Nah, gitu. Itulah yang dimaksud oleh Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, antum ashabi, kalian itu sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd. Dan ikhwanku adalah mereka besok yang akan datang setelah kita ini. Nah, gitu. Maka para sahabat bertanya lagi, qalu. Jadi Rasulullah itu yakin besok suatu saat di hari kiamat pasti akan bertemu dengan
ikhwan. Nah, yang dimaksud ikhwan itu kita ya. Kita. Ya. Kan aneh juga kan? Kalau secara logika kan nggak pernah kita ketemu dengan Rasulullah, tidak pernah langsung berhadapan dengan Rasulullah ya. Tapi kita beriman dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah pun juga demikian. Rasulullah itu tadi disebutkan wadatu, saya rindu sekali ingin bertemu dengan ikhwanku. Nah, kenapa? Karena beliau yakin dan sudah ada tanabbu'at. Tanabbu'at itu bukan ramalan, tapi berita yang akan terjadi di masa yang akan datang, bahwa umat Islam itu akan tersebar di mana-mana, ya, akan terjadi penyebaran umat Islam secara sporadis kemana-mana, ya, dan mereka akan banyak sekali jumlahnya. Nah, maka Rasulullah merindukan ketemu dengan mereka itu, ya. Padahal mereka belum pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah rindu dengan mereka. Bahkan ketika akhir hayat kan disebut-sebut umatku besok gimana? Umatku besok ya. Fahakat. Nah, kita itu dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat dalam tanda kutip itu agak cemburu. Wah, belum datang kok, nggak kelihatan lagi siapa mereka, nggak jelas. Ya. Maka para sahabat bertanya, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'd min ummatika ya Rasulullah. Kalau begitu bagaimana caranya besok Baginda bisa menandai bahwa itu adalah umatmu? Para sahabat bertanya begitu ya. Qala, maka Rasulullah menjawab, aro'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina dhahri khailin duhmun buhmun ala ya'rifu khailahu. Tidakkah kalian melihat jika seorang itu punya kuda, nah, pasti dia akan melihat ciri khas kuda yang dia miliki, ya kak? Kuda dia misalkan ada blondengnya dikit, ya, ada hitamnya atau ada putihnya, nah itu kuda saya, gitu. Nah, yang lain mungkin beda, warnanya juga beda, ya. Nah, Rasulullah memberikan petunjuk begitu. Aro'aita law anna rajulan lahu khail ghurrun muhajjalah. Tidakkah engkau perhatikan kalau seorang itu punya kuda, pasti ada ciri khasnya. Kuda itu yang dia miliki berbeda dengan temannya yang lain. Maka qalu bala ya Rasulullah. Ya benar Rasulullah. Pasti setiap orang punya ciri kudanya masing-masing. Nah, gitu. Qala, maka Rasulullah menjawab, fa innahum, mereka umatku itu adalah ya'tu ghurran muhajjalin minal wudu. Mereka umatku adalah mereka orang yang nanti di hari kiamat akan datang berbondong-bondong dan mereka punya ciri khas dikarenakan wudu yang mereka lakukan. Dalam hadis ini disebutkan akan bercahaya mukanya, ya. Maka muka ini harus dibasuh sempurna ya. Jangan sekedar piuk-piuk, bercahaya piuk. Kedip-kedip ya. Tangannya juga basuh sempurna. Wah, mereka bercahaya semuanya. Kakinya juga demikian, kepalanya juga demikian, ya. Nah, itu. Nah, begitu nanti di hari kiamat dibangkitkan, semuanya berkumpul. Nah, wah itu umatku itu. Nah, kenapa? Bercahaya, ya kan? Karena bercahaya. Maka semakin sempurna kita melaksanakan proses wudu, maka semakin sempurna juga cahaya yang akan kita dapatkan nanti di hari kiamat. Nah, itulah yang diterangkan oleh Rasulullah bahwa yang dimaksud umatnya besok adalah fa innahum ya'tu ghurran muhajjalina minal wudu, ya. Wa ana farutuhum 'alal haud, dan nanti Rasulullah sudah menunggu di telaga. Masya Allah ya. Di besok di hari kiamat itu kan hari di saat semua orang kehausan, ya. Yauma la dhilla illa dhilluh, ya. Semuanya orang kehausan, ya. Tapi khusus, ya. Jadi ada VVIP, very very important person, ya. Nah, mereka yang menjadi pengikut Rasulullah maka akan dipanggil oleh Rasulullah dan akan diberikan segelas air dari telaga beliau. Siapa saja yang mendapatkan jatah itu, maka la yazma ba'dahu abadan. Tidak akan merasa haus setelah itu selama-lamanya.
sampai di hari penantian datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah menunggu ya, menunggu di telaga itu dan dipanggil, wahai umatku ke sini. Umatku sini. Kalian semuanya haus ke sini. Di sini ada air. Air penghilang dahaga yang setelah kalian minum kalian tidak akan merasa haus selama-lamanya. Nah, kan luar biasa. Jadi sangat-sangat istimewa ya. Kalau dalam keterangan yang disebut dengan telaga Al-Kautsar ya, telaga Al-Kautsar. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu terkait dengan keutamaan wudu. Maka mari kita lakukan wudu dengan sempurna. Ya, dengan sempurna. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan wajib wudu. Wajib wudu ini sudah kita akan masuk pada teori tapi prakteknya juga ya. Wajib wudu. Apa yang wajib dilakukan ketika wudu ya? Yang pertama, al-fardul awal, kewajiban yang pertama adalah an-niyah. Niat. Ya, niat. Wa haqiqatuha al-iradah al-mutawajjihah nahwal fi'li. Ibtigha'a ridallah ta'ala wa imtithala hukmihi. Pertama harus memasang niat. Ya, niat. Niat ini bahasa hati, ya. Niat ini bahasa hati. Begitu panggilan azan terdengar, ya Allah, sudah saatnya lagi saya sholat. Saya sudah batal belum? Saya masih suci atau tidak? Oh, saya sudah tidak suci, berarti saya harus wudu. Ya Allah, saya akan melaksanakan wudu. Wudu untuk apa? Untuk sholat. Ya, untuk sholat. Jelas ya? Wudu untuk sholat. Ya. Melaksanakan sholat agar sholatnya sah. Dan yakin betul ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini sudah waktunya azan. Tapi udaranya panas sekali. Wah, biar seger wudu. Nah, kan beda lagi. Ya. Berarti biar seger ya. Biar dingin. Ya. Kasih air ya wudu. Beda ya. Jadi karena melaksanakan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu. Ada perintahnya. Saya berwudu ini karena perintah Allah. Nah. Wa hiya amalun qalbiyyun mahd la dakhla lilisanin fihi. Sebagian ulama mengatakan niat ini adalah proses yang menekankan, menegaskan seorang melakukan perbuatan dengan hati. Ya. Niat ini yang paling utama adalah dalam hati. Yang paling utama. Ya. Apakah boleh dengan lisan? Boleh. Tapi yang paling utama adalah hati dulu. Ya. Jangan lisan dulu tapi hatinya belum yakin bahwa proses ini adalah proses menuju ke sholat. Nah, ini akan menjadikan seorang ketika melakukan sholat itu tidak serius ya. Tapi kalau dari hati dimulai ya, oh ini adalah proses sholat dan saya harus serius wudunya, maka dia juga akan mendapatkan secara sempurna wudunya itu ya. Maka dari itu ya, niat ini sangat penting ya untuk sholat, bukan untuk yang lainnya. Dan karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan wudu ini. Ini kewajiban yang pertama. Kemudian yang kedua, al-fardhus tsani. Kewajiban yang kedua adalah ghaslul wajhi wahidah. Dalam riwayat yang lain salatah. Ya. Mencuci ya, mencuci muka sekali. Ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Intinya mencuci muka. Apa yang dimaksud ghuslul wajhi? Ghuslul wajhi adalah isalatul ma alaihi. Mengalirkan air di atas muka, di muka ya. Lianna ma'nal ghusli al-isalah ya. Jadi mengalirkan air. Ingat mengalirkan, bukan mencipratkan. Ya, bukan mencipratkan, tapi mengalirkan memastikan bahwa air yang ada di tangan kita benar-benar masuk ke sini ya dan melewati seluruh pori-pori wajah kita. Nah, itu yang dimaksud mengalirkan ghusl. Maka nanti berbeda dengan mashu. Wamsahu biru'usikum, beda ya. Ghuslul wajhi. Terus wajah itu mana? Maka wahaddul wajhi min
a'la tasdihil jabha, ya. Maaf ya. Wajah itu adalah dilihat dari batas atas, ya. Ya, sini, ya. Ila asfalil lihyaini tulan. Dari sini sampai lihyah ini jenggot ya. Sampai bawah jenggot. Ya, yang punya jenggot ya. Sampai bawah. Berarti nanti yang dicuci, dighusl, dialirkan air mulai dari batas sini secara tulan itu panjangnya sampai bawahnya. Ya, sampai bawahnya. Jadi kalau hanya depannya berarti bawah kena. Ya. Kalau hanya depan saja bawahnya tidak kena. Maka dipastikan di ini apa namanya? Janggut. Janggut terus yang tubuh jenggot. Belakang janggut ini terkena air, ya kan? Dipastikan terkena air ya. Min a'la tasdihil jabhah ila asfalil lihyaini tulan. Kemudian wa min syahmatil udhunaini, dari syahma ini, syahma itu apa? Ini apa namanya? Daun telinga ya, daun telinga. Dari batas daun telinga sini ya, batas daun telinga sampai syahmatil udhuni ardon, dari sini sampai sini. Dari batas telinga sini sampai sini. Kalau sunnahnya sini juga dibasuh juga ya, sunnahnya. Berarti kalau kita mengikuti sunnah maka sini juga ikut ya. Kalau tadi wajah cuma sini saja, dari bawah. Tapi kalau mengikuti tambah dengan sunnahnya nanti kedua daun telinga juga ikut dibasah ya, di ghusl ya, dialirkan air. Maka dipastikan sini juga kena ya, daun telinganya juga kena ya. Jadi ini kewajiban yang kedua, yaitu ghusl isalatul ma, mengalirkan air ke wajah. Kita membahas tentang wajibnya dulu ya. Nanti akhir kita praktek ya. Nah, kalau bisa kita praktek langsung di keran ya. Bareng-bareng ya semuanya. Oke. Kemudian yang ketiga, nah, setelah diterangkan nanti praktek dulu, nanti saya lihat kira-kira bagaimana. Nah, yang ketiga, karena nanti ada setelah wajib ini ada sunnahnya ya. Ada sunnahnya, sunnah wudu. Yang ketiga adalah ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Ini masih ghusl ya. Faghsilu wujuhakum, satu, wa aydiyakum ilal mirfaqaini. Coba kita buka sini ya. Di ghusl, dialirkan air itu ya, kedua tangan sampai ke mirfaqaini. Mirfaq ini dari ujung sini sampai batas sini ya. Yang kanan kemudian yang kiri dari ujung sampai ke batas pergelangan sini ya. Jadi pastikan bahwa air itu mengalir. Ambil air, dialirkan ya. Kanan dulu ya, dialirkan ya. Kemudian sampai batas, berarti batas itu juga dikenai air ya. Dipastikan pergelangannya terkena air, dibalik lagi ke depan ya, balik lagi ke depan. Sela-sela ini juga terkena air. Jadi tidak mungkin kalau hanya sekedar buka keran begini-begini saja. Apalagi kayak balik sate begini. Di sini gimana? Gak kena, ya kan? Tidak kena. Atau ambil blik ya. Ya, kanan ya. Dialirkan benar-benar ya, sambil digosok. Nah, biar yakin bahwa air itu mengalir ke dalam, merasuk ke dalam pori-pori kulit kita. Sampai pastikan ke kedua pergelangan tangan, ditarik ke depan lagi ya, itu. Kemudian ganti yang kiri. Ghuslun itu, ciri khas ghuslun itu ada airnya. Ada airnya. Ya, seberapapun airnya. Ada airnya, ambil, dialirkan, ganti kiri ya. Nah, kemudian dibalik lagi ke atas ya.
Dipastikan juga pergelangan tangan terkena air juga. Ya. Fahakata. Ya. Ghaslun. Jadi mengalirkan air ke seluruh pori-pori anggota wudu kita. Ya. Faghsilu wujuhakum. Tadi kalau faghsilu wujuhakum berarti air ada di tangan, dimasukin, ya. Diputar, sambil digosok-gosok, ya, ke seluruh wajah. Ya. Belakang juga, pastikan. Dan ini nggak mungkin kalau hanya sekedar begini, nggak mungkin dapat, ya kan? Paling hanya satu tangan begini, dapat segini dong nih, dapat depan, ya. Mungkin tambah segini ya, kanan kiri nggak dapat. Maka pastikan semua wajahnya, anggota wajah kita. Ya. Nanti kalau tambah sunnah berarti belakangnya ya, belakangnya, daun telinganya. Ini masukkan ke dalam, ditarik ya ke depan ya. Ini di sini juga digosok-gosok ya di daun telinga ini. Fahakata ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, sampai ke pergelangan ya. Nah, siku ya sini. Pergelangan siku sini. Nah, dipastikan. Ini boleh dilakukan berapa kali? Boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Pertanyaannya, kenapa boleh sekali? Kenapa boleh juga 2 kali? Kenapa 3 kali? Artinya apa? Kalau kita dalam hitungan pertama sekali itu sudah mantap bahwa semuanya sudah terkena air, maka sudah cukup. Tapi kalau belum mantap, lakukan yang kedua. Belum mantap lagi, ketiga. Belum mantap lagi, nggak usah. Jangan lebih dari 3. Itu namanya mubazir. Nah, kita kembali ke depan sebentar ya. Tadi ketika kita akan menggunakan air, ingat bahwa ketika menggunakan air ada adabnya. Tetap adabnya sama. Apa yang kita konsumsi dari makanan yang padat atau yang cair, semuanya ada adabnya. Yang kita gunakan ada adabnya. Prinsipnya apa? Tidak boleh mubazir. Tidak boleh mubazir. Jadi ketika buka keran untuk wudu pun demikian sama. Ambil air secukupnya, ya. Kan kadang kerannya dibuka kuras sekali, jos ya. Kita masih gini. Nah, itu jos untuk apa itu? Yang keluar itu airnya untuk apa? Dibuang kan? Ya, ambil secukupnya. Kalau perlu ditutup aja, ambil sedikit. Nah, kita gunakan untuk basuh, buka lagi, ambil sedikit untuk tangan, nah, tutup ya, kita buka lagi, ikut lebih baik ya. Atau kalau enggak, dikit aja dibuka, nah, dikit aja kita buka air itu. Jadi faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Baru yang selanjutnya adalah, oh jam berapa ini? Bentar lagi ya. Mashur ra's. Masha, ini bahasa Al-Quran adalah wamsahu, mengusap. Beda dengan tadi waghsilu, ya, mencuci. Kalau mencuci itu kan memastikan bahwa air itu mengenai pori-pori kulit kita, ya. Tapi kalau wamsahu hanya diusap, ya, hanya diusap. Mashur ra'si wal mashu ma'nahu al-isabah bil balal, cukup membasahi. Wala yatahaqqaq illa bi harakatil udwi al-masih mulsaqan bil mamsuh. Dan membasahi itu tidak mungkin akan bisa tercapai, disebut membasahi ya, kecuali kalau tangan kita itu bergerak. Nah, sekali lagi bukan menciprati ya, bukan. Tapi membasahi, ambil air secukupnya, kemudian dibasahi kepalanya. Ada rambut, tidak ada rambut, yang penting ke kepala gitu ya. Nah, kepala. Jadi kenapa di dalam Al-Quran ini tidak disebutkan sya'rakum, rambut kalian? Karena Allah Maha tahu bahwa ada manusia yang memang tidak punya rambut, ya kan? Jadi cukup kepalanya. Kalau dia nggak punya rambut, kalau disebutkan dalam Al-Quran itu sya'rakum, wah bingung dia, harus beli rambut dulu ya, cari rambut ditempel kemudian, enggak ya. Tapi dibasuh ya, dibasahi kepalanya ya, kepalanya.
dengan tangan itu menempel di bagian kepalanya. Maka sebagian ulama ada yang menafsirkan bahwa itu boleh sebagian saja bagian depan, boleh ya. Tapi boleh juga semuanya ya, semuanya. Jadi ambil itu dibasahi tangannya. Ini beda kalau tadi ada airnya. Kalau yang mashur ra'si ini ya, mengusap kepala ini tidak perlu ada air yang ada di sini. Karena sudah basah kan tangan? Tinggal kalau mau semuanya dibasahi dari ujung sini dibasahi semuanya sampai ke bawah belakang ya. Pastikan semuanya basah. Ini kalau semuanya. Kalau sebagian saja nggak apa-apa. Ya, menurut sebagian ulama ya. Jadi wamsahu bi ru'usikum. Bukan menciprati atau mencuci kepala. Cos gitu. Kan dicuci ya. Kayak sampoan gitu ya. Wah, sekalian sampoan. Enggak, beda itu. Beda ya. Jadi ini membasahi ya, mengusap kepala ya. Jadi kalau tanpa menggerakkan tangan maka tidak disebut dengan mengusap ya. Kemudian yang terakhir ya. Nah, kita persingkat saja. Yang terakhir adalah ghuslur rijlaini. Ah, nih kembali ke tadi bahwa ghuslu itu sama dengan yang depan tadi. Ghuslu berarti air kita ambil dan kita alirkan ke kedua kaki kita ya. Ma'al ka'baini. Sampai ke dua kaki ya. Jangan hanya dibuka kerannya kemudian diputer-puter kakinya gitu ya. Nah, itu nggak bisa. Nah, itu bukan namanya ghuslur rijlaini, bukan. Itu menciprati dengan air keran, dua kaki itu diciprati dengan air keran, cos gitu ya. Itu kalau belakangnya nggak diusap nggak kena, ya kan? Belakang ini, ya belakang kaki bagian bawah itu nggak diusap nggak kena. Padahal semestinya semuanya dialirkan air ke belakang kaki, ya perut kaki itu ya, sampai ke sela-sela kakinya juga dipastikan terkena air. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu secara singkatnya. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya terkait dengan sunnah wudu ya. Kalau nanti sudah selesai, insyaallah kita akan praktek terkait dengan wudu ini. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang. Ya